Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Apa saja misi yang harus dibawa Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia? Sudah bergabung pengamat hubungan internasional sekaligus pendiri think tank Independent Synergy Policies, Dina Prapto Raharja. Selamat malam, Mbak Dina. Selamat malam, Mbak Sylvia. Mbak Dina, invasi Rusia kan masih berlangsung di Ukraina. Apakah sekarang adalah waktu yang tepat bagi Presiden Joko Widodo untuk bertemu dengan Presiden Ukraina dan Presiden Rusia? Kalau menurut hemat saya, dalam kondisi seperti sekarang, tidak ada waktu yang bisa diukur sebagai benar-benar tepat ya. The sooner the better, lebih cepat lebih baik. Dan kalau kita tidak bersikap, tidak bersuara, itu sama sekali bukan pilihan yang bijak. Jadi ini satu hal yang positif yang perlu kita sambut baik. Oke, apa saja misi yang harus dibawa Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia? Urgensinya buat Indonesia adalah lancarnya nanti pertemuan konferensi tingkat tinggi G20 di Bali di bulan November 2022, di mana Indonesia akan memimpin. Agenda-agenda yang sudah disiapkan lintas negara, lintas kementerian, lintas instansi, harapannya bisa dibicarakan dalam situasi yang kondusif, meskipun masih ada ketidakpastian dalam hal konflik Ukraina dengan Rusia. Jadi gencatan senjata lah minimal paling nggak bisa terlaksana, dan pada saat kedua pimpinan negara itu diundang hadir, situasinya itu betul-betul kondusif untuk bicara. Sebenarnya penting di sini kunjungan Presiden Jokowi, mungkin Presiden Zelensky sudah paham ya situasi di Eropa seperti apa, atau di wilayah dekat sana dia sudah paham. Tapi situasi di kawasan Asia Tenggara, di ASEAN, di antara negara-negara non-blok, di Indo-Pasifik, itu kan belum sepenuhnya tergambarkan. Ya. Itu pentingnya ada pembicaraan tatap muka, supaya mappingnya itu jelas. Tidak hanya hitam putih sebagaimana dibayangkan Presiden Ukraina. Hitam putih dalam arti pro terhadap Ukraina, atau kurang suportif terhadap Ukraina. Karena justru dengan menyuarakan posisi yang berbeda dari Indonesia, di sini harapannya Presiden Zelensky juga bisa melihat, oh dunia itu lebih dari sekedar hitam dan putih. Apakah Indonesia punya posisi tawar yang kuat, Mbak Dina, untuk didengar Ukraina dan Rusia? Nah, ini yang menarik di sini, sebenarnya rangkaian upaya damai kan sudah diupayakan banyak negara ya. Jadi yang perlu diantisipasi sebenarnya adalah bagaimana Presiden Zelensky nanti akan bersikap terhadap Presiden Joko Widodo. Kalau saya cermati, terakhir itu kan 16 Juni kemarin ya, 2022, sejumlah pimpinan negara Uni Eropa dan 4 negara datang berkunjung ke Kiev. Ini negara-negara yang penting buat Ukraina seperti Prancis, Jerman, Italia, Romania, yang kita tahu sebentar lagi mungkin dalam beberapa jam ke depan akan memutuskan baiknya langkah ketika Ukraina melamar masuk ke Uni Eropa akan seperti apa, dan di akhir bulan ketika akan diputuskan di Jerman soal keanggotaan Ukraina di NATO itu akan seperti apa. Dan di sini yang menarik, ekspresi yang diterima oleh sejumlah negara. Kita tahu dari pihak Jerman sebelumnya juga ditolak, sempat presidennya ditolak yang akan hadir bersama Presiden Polandia, karena urusannya soal Nord Stream pipeline gas minyak di sana. Jadi kalau dia bicara soal hal yang sensitif dan belum mau dibicarakan oleh Ukraina, itu ditolak. Yang menetralisir adalah ketika negara-negara Eropa ini mengatakan akan mendukung posisi Ukraina. Tapi ada juga meme yang beredar kan ya di sosial media bahwa ketika Presiden Macron berjabat tangan dan mencoba bicara lebih dekat gitu dengan Presiden Zelensky, wajahnya sama sekali tidak ada ekspresi gitu. Jadi antisipasi respon yang seperti ini itu juga perlu disiapkan oleh Presiden Joko Widodo. Karena posisi Presiden Joko Widodo kali ini kan sebagai G20, sebagai negara yang tidak punya juga kepentingan politik langsung gitu ya si Ukraina ini. Jadi minimal kalau menurut saya Presiden Joko Widodo pahamlah, memberi mapping yang jelas, suka atau tidak suka, Presiden Zelensky harus tahu dunia itu posisinya beragam gitu. Ya, oke.
Terakhir, Mbak Dina, pendekatan seperti apa sih yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi agar perdamaian antar dua negara tersebut bisa tercapai? Kalau menurut saya yang penting itu Zelensky maupun Putin sama-sama tahu bahwa eh, tidak mungkin ada jalan positif jika diambil melalui agresi militer. Jika kedua belah pihak masih sama-sama tidak mau menghentikan agresi senjata dan saling menyerang dan masih berusaha terus mengundang bantuan-bantuan yang sifatnya persenjataan, maka komunikasi sama sekali nggak akan terbangun. Dan tidak mungkin ada stabilitas ekonomi, apalagi politik ya, di kawasan Eropa pada umumnya dan juga di tingkat global pada khususnya. Jadi itu yang menurut saya paling penting dibicarakan. Urgensinya semakin lama ini perang berlarut-larut, semakin negatif pula dampaknya, dan buat negara berkembang mau bersikap memihak siapapun tetap akan rugi. Ya, baik kalau begitu terima kasih Mbak Dina Prapto Raharja telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.